Halo, halo, selamat berjumpa. Kali ini kita akan membahas tentang pandemi COVID-19 dan penyelamatan ekonomi. Dampak ekonomi wabah COVID-19 sungguh mengerikan. Pandemi virus yang amat mudah menular ini bisa berujung pada bangkrutnya berbagai perusahaan, ledakan pengangguran, dan inflasi yang tinggi. Ekonomi bisa saja ambruk. Hal ini bisa terjadi kalau penanganan pandemi tidak menyertakan analisis dampak dan antisipasi ekonomi. Apa yang dilakukan pemerintah cukup memberi harapan. Berbagai program pemberdayaan rakyat, terutama untuk mereka yang baru saja kehilangan pekerjaan, siap dilancarkan. Namun demikian, untuk terhindar dari kondisi ekonomi yang ambruk, diperlukan sikap dan langkah nyata lebih dari itu. Kondisinya sekarang banyak perusahaan telah mengurangi produksi, bahkan berhenti. Baik berhenti secara alami atau memang terpaksa dihentikan demi menghentikan penyebaran virus. Sebagian telah merumahkan karyawannya, melakukan rasionalisasi, dan melakukan PHK. Artinya, saat ini telah banyak orang yang mulai merasakan kesulitan ekonomi. Yang mengkhawatirkan adalah orang yang menganggur itu tidak memiliki pendapatan. Semakin tinggi pengangguran akan berkorelasi akan semakin lemahnya daya beli masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan aksi hati-hati masyarakat dalam membelanjakan uangnya atau disebut precautionary motive. Masyarakat cenderung jaga-jaga apabila terjadi kondisi terburuk sehingga hanya berbelanja kebutuhan pokok saja. Semakin lemah daya beli masyarakat yang disertai semakin hati-hatinya masyarakat dalam membelanjakan uang akan berakibat semakin banyak barang hasil produksi yang tidak terserap. Dengan kata lain, permintaan lebih kecil dari penawaran. Semakin banyak barang hasil produksi yang tidak terserap, lambat laun akan mematikan aktivitas produksi itu sendiri. Akibatnya akan semakin masif perusahaan yang tutup. Saat itulah ekonomi akan mendekati ambruk. Depresi ekonomi di tahun 1930-an terjadi antara lain akibat aktivitas produksi macet karena barang tidak terserap pasar. Nah, karena itu pemerintah harus mampu mengantisipasi kondisi terburuk ini. Dana triliunan rupiah yang sekarang dialokasikan untuk penanganan COVID-19 akan sia-sia jika ujungnya kita mengalami kehancuran ekonomi. Rakyat akan kesulitan dan mati. Gizi buruk, kelaparan, dan munculnya generasi lemah telah terbayang. Sebagai kondisi yang mungkin saja muncul jika pemerintah tidak berpikir panjang dan komprehensif. Kondisi ini harus dicegah. Mencegah depresi ekonomi, salah satunya dengan mencegah munculnya ketidakseimbangan dalam perekonomian. Setidaknya terdapat 3 langkah yang harus dilakukan pemerintah. Tentu hal ini tidak cukup, perlu dilakukan langkah-langkah lainnya juga gitu. Pertama, saat keharusan tinggal di rumah sudah bisa dilonggarkan, segera percepat dan perluas proyek-proyek padat karya. Namun demikian, proyek-proyek padat karya ini tidak hanya berorientasi penyerapan tenaga kerja saja, melainkan harus mempertimbangkan outputnya. Proyek padat karya harus smart. Setiap proyek harus dipertimbangkan sebesar mungkin menghasilkan daya dorong bagi produktivitas selanjutnya. Proyek perbaikan dan pengembangan irigasi misalnya harus dipertimbangkan mampu menjadi faktor dalam meningkatkan produksi pertanian. Proyek pembuatan jalan di desa-desa jangan hanya membuat jalan kecil yang hanya dimasuki sepeda motor seperti yang biasa dilakukan dalam penyerapan dana desa, melainkan jalan yang bisa dilalui mobil, kendaraan roda 4 atau lebih, sehingga jalan tersebut akan menjadi sarana yang bisa mempercepat roda perekonomian. Jalan hasil proyek padat karya harus bisa digunakan untuk mempercepat distribusi hasil-hasil pertanian untuk dijual di pasar. Lainnya, proyek saluran air di Bogor, Depok, Jakarta misalnya harus diperhitungkan mampu berkontribusi bagi terhindarnya Jakarta dan sekitarnya dari bencana banjir. Oke, yang kedua, naikkan pajak barang mewah berkali-kali lipat. Langkah menaikkan pajak barang mewah di saat ekonomi rakyat diambang depresi adalah langkah yang baik agar negara memiliki dana yang cukup untuk menolong rakyat terbawah. Selain barang mewah, bisa dipertimbangkan pula untuk menaikkan pajak rokok misalnya. Dengan dana yang cukup,
semakin besar kemungkinan melakukan proyek-proyek padat karya untuk rakyat yang sedang kesulitan. Dana yang terkumpul juga bisa dipakai untuk program-program pro rakyat lainnya. Hal ini juga baik jika dipandang dari perspektif pemerataan. Oke, ketiga, saat badai pandemi telah berlalu nanti, pemerintah harus segera menyiapkan insentif besar-besaran bagi dunia usaha agar mereka mampu beroperasi kembali. Memanggil kembali para karyawan yang sekarang ini dirumahkan dan di PHK untuk secepatnya berlari mengejar ketertinggalan. Hal ini amat penting demi melepaskan diri dari potensi depresi ekonomi. Rakyat harus segera difasilitasi bekerja agar memiliki daya beli yang pada akhirnya akan memutar kembali roda ekonomi. Saat pandemi masih mengamuk di tengah-tengah masyarakat, pemerintah jangan hanya disibukkan dengan solusi jangka pendek bagaimana menghentikan penyebaran pandemi, melainkan harus melihat jauh ke depan bagaimana menghindarkan bangsa ini dari wabah bahaya lainnya, yaitu wabah pengangguran dan stagnasi ekonomi yang bisa berujung pada kelaparan dan penderitaan rakyat. Saat pandemi masih belum melandai dan mereda, mata dan pikiran pemerintah harus mampu melompat mengantisipasi potensi depresi ekonomi. Inilah saat dimana intervensi pemerintah dapat lebih luas dilakukan di pasar. Rekayasa ekonomi ke arah keseimbangan pasar perlu didesain secara dini agar bangsa ini tidak gagap, agar pemerintah tidak hanya reaktif melainkan berada di depan perkembangan agar rakyat mampu diselamatkan. Baik, saya kira itu ulasan kita kali ini tentang pandemi dan penyelamatan ekonomi. Semoga ada manfaatnya dan bisa menginspirasi agar kita semua bisa terhindar dari bencana yang lebih besar lagi, yaitu bencana kelaparan, bencana depresi ekonomi. Terima kasih. Jika Anda merasakan manfaat dari uraian ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.